Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Permatasari, mahasiswa PPG Prajabatan 2024, ingin memaparkan tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama yaitu kampanye praktik baik. Penerapan ini yaitu pendekatan Scaffolding of Zone of Proximal Development atau ZPD untuk meningkatkan kebutuhan belajar dan kemampuan berpikir oleh peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 1 SDN Negeri 1 Undanguran. Penerapan scaffolding pada ZPD peserta didik itu dibagi menjadi 3, yaitu ringkasan intervensi, hasil yang dicapai, dan pembelajaran replikasi. Yang selanjutnya yaitu intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding merupakan suatu metode pembimbingan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas yang sudah dimiliki peserta didik tersebut, sehingga mereka dapat mencapai tingkatan pemahaman dan kemandirian yang tinggi. Scaffolding adalah bantuan dukungan kepada peserta didik dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya pendidik, yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang ditunjukkan dengan penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Apa itu ZPD? Zone of Proximal Development merupakan konsep yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky, yaitu seorang psikologi dan ahli pendidikan asal Rusia. Beliau menyampaikan yaitu perkembangan kemampuan seseorang dibedakan menjadi kemampuan aktual dan kemampuan potensial. ZPD adalah rentang untuk mengetahui batasan di mana peserta didik itu dapat memahami suatu konsep secara mandiri atau kemampuan aktual, atau peserta didik tersebut membutuhkan orang lain dengan mengatasi kesulitan yang mereka alami, atau kemampuan potensial. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Tingkatan ZPD itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, individu tersebut dapat mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, individu dapat mengerjakan tugas dengan bantuan orang lain atau butuh bimbingan minimal. Yang ketiga yaitu individu tidak dapat mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain atau butuh bimbingan yang maksimal. Jadi, scaffolding dan ZPD itu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memberdayakan peserta didik. Scaffolding itu memberikan bantuan yang tepat di dalam ZPD untuk membawa peserta didik melampaui batas kemampuan mereka, dan setiap individu itu adalah unik. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus
Zone of Proximal Development (ZPD). Vygotsky menggambarkan zone of proximal development sebagai landasan untuk memahami bagaimana pertumbuhan kognitif peserta didik berkembang. Zone of proximal development mengacu pada rentang jarak antara kemampuan aktual seseorang individu saat bekerja secara mandiri dan kemampuan yang didapat atau dicapai dengan bantuan bimbingan seseorang yang lebih berpengalaman, seperti seorang pendidik atau teman sebaya yang lebih terampil. Dalam ZPD, peserta didik dapat mengatasi tugas atau konsep yang sulit dengan bantuan dan dukungan yang tepat. Berikut ini yaitu penerapan scaffolding di kelas 1 pada materi bergotong royong dalam lingkungan sekolah dengan menggunakan metode Project Based Learning (PJBL) pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Berikut ini yaitu aktivitas dalam penerapan scaffolding di kelas 1. Yang pertama yaitu penyampaian materi awal tentang bergotong royong melalui video pembelajaran dan pemberian pertanyaan pemantik. Kemudian melakukan pengelompokan peserta didik untuk kegiatan diskusi. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga. Aktivitas dalam penerapan scaffolding yang selanjutnya yaitu memberikan tugas berupa LKPD kepada peserta didik dengan berkelompok. Yang selanjutnya itu melakukan bimbingan kepada peserta didik pada setiap kelompok. Kemudian setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Berikut yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang pertama yaitu tingkat pencapaian hasil yang memuaskan. Yang kedua, peningkatan kemampuan memahami konsep matang. Yang ketiga, peningkatan kemampuan kognitif. Selanjutnya, melatih kemandirian dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan pembelajaran diri. Yang terakhir yaitu pemahaman yang mendalam. Pembelajaran dan replikasi. Yang pertama yaitu pembelajaran. Pendidik memberikan bantuan yang tepat pada saat yang diperlukan. Yang kedua yaitu pendidik memainkan peran sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik melalui belajar tantangan-tantangan. Yang terakhir yaitu pendidik menyediakan materi yang relevan dan mendukung serta memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan baru. Yang selanjutnya yaitu replikasi. Itu dibagi menjadi kemampuan pendidik untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan dan memberikan bantuan yang tepat agar peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Yang selanjutnya yaitu aktif terlibat dalam mendukung kemajuan peserta didik, baik melalui pertanyaan-pertanyaan panduan maupun memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang terakhir yaitu seleksi dengan penyediaan sumber daya yang mendukung dan perkembangan individualisasi oleh peserta didik.
berikut yaitu beberapa dokumentasi penerapan scaffolding di kelas 1 pada materi bergotong royong dengan menggunakan metode Project Based Learning (PJBL) dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 1 di SDN Negeri 1 Undanguran. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.